Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Renungan singkat pagi ini adalah bangun mezbah bagi Tuhan. Dalam 2 Samuel 24 ayat 25, lalu Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan di sana dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Bahkan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13-16, umatku yang atasnya namaku merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan memulihkan negeri mereka. Dan dilanjutkan dengan kata-katanya, sekarang mata dan hatiku, kata Tuhan, akan tinggal di rumah ini, tempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keputusan Presiden untuk kita semua dirumahkan, Tuhan mau supaya setiap kita membangun mezbah keluarga di rumah masing-masing. Supaya setiap kita keluarga, lepas keluarga, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar. Beribadah kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Sebagaimana keputusan Yosua di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Abraham itu diceritakan oleh Yosua adalah seorang penyembah berhala nenek moyangnya, yaitu Terah, di dalam Yosua 24 ayat pertama. Tapi Tuhan panggil menjadi bangsa yang besar untuk beribadah bukan kepada ilah lain, tapi beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya di setiap tempat yang diduduki atau yang diberikan Tuhan kepadanya, dia selalu membuat mezbah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demi kemurahan Tuhan, Roma 12 ayat 1 dan 2, supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau, seperti yang dilakukan oleh Daud, membuat mezbah. Lalu mempersembahkan korban bakaran. Ini berbicara doa, pujian, dan penyembahan sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Nah, terus korban keselamatan, pengakuan dosa, pertobatan, dan hidup yang selaras dengan firman-Nya. Sehingga kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, wabah virus corona COVID-19 ini akan segera berakhir, akan segera berlalu ketika kita membangun mezbah, ketika kita mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Ini berlaku bukan hanya untuk kita bangsa Indonesia saja, tapi berlaku untuk semua bangsa di dunia. Sebab Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, tapi supaya setiap orang berbalik, bertobat, dan diselamatkan. Seperti 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menyebutnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar. Bahkan di dalam Yehezkiel 33 ayat 11, Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tapi kepada pertobatan orang fasik. Jangan sampai kita mati karena corona, tapi biarlah kita mati karena kita sudah waktunya.
Kita mati karena kita sudah memiliki Tuhan sebagai penebus dan juru selamat dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mau sehati sepakat berdoa untuk wabah virus corona COVID-19 ini segera berlalu di bumi persada Indonesia. Dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui Indonesia sampai kepada bangsa-bangsa lain. Indonesia boleh mengalami lawatan Tuhan. Indonesia boleh mengalami pertobatan yang daripada Tuhan. Indonesia boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Amin.